Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari lokal KP1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah yang konkret yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya menurut UKASA untuk studi perbandingan administrasi. Pendekatan sistematis, pendekatan lingkungan atau ekologis dapat dipergunakan karena ketiganya merupakan rangkaian yang berkesinambungan di antara elemen-elemen yang berhubungan, saling bergantung satu dan lainnya, dan saling berinteraksi. Selain itu, tiga pendekatan tersebut pun mengarah pada kebulatan yang utuh sehingga dapat membentuk rangkaian kombinasi yang saling berhubungan. Sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan, administrasi dapat dipandang sebagai sistem karena di dalamnya terkandung banyak subsistem lain yang saling berinteraksi serta mempunyai hubungan erat seperti perencanaan, organisasi, keuangan, dan subsistem lainnya. Akan tetapi, pada pihak lain, administrasi merupakan subsistem dari subsistem sosial. UKASA menjelaskan beberapa pendekatan berikut. 1. Pendekatan sistematif. Pendekatan sistematif mendasar administrasi sebagai sistem untuk diperbandingkan. Sistem-sistem yang dibandingkan adalah yang terdapat dalam administrasi negara, misalnya perbandingan sistem negara yang menganut monarki dengan demokrasi, dengan negara berkembang dan negara kecil, dengan negara yang berbesar wilayahnya, negara yang menganut presidensial dengan parlementer. 2. Pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis memerhatikan interrelasi antar faktor administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Faktor-faktor administrasi yang dipertimbangkan dengan cermat meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan teknologi, dan pertimbangan geografis. Lingkungan merupakan rantai yang saling berkaitan. Dengan memahami administrasi negara suatu negara, maka sentralisasi ataupun desentralisasi kekuasaan, wewenang, serta kebijaksanaan pemerintah yang mencakup segala segi dan aspek pelengkap lainnya. Pada negara akan lebih memantapkan pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis dikaitkan dengan keadaan ekonomi negara yang juga berhubungan erat dengan letak geografis suatu negara, sehingga mempermudah untuk menunjang usaha pertanian, perdagangan, dan industri yang semuanya berkaitan dengan pembangunan serta perkembangan negara. Pendekatan ekologis berhubungan dengan interaksi lingkungan, kehidupan masyarakat. Interaksi tersebut harus dipahami sebagai bagian yang berhubungan dengan kegiatan administrasi. 3. Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Hal ini karena persoalan yang berhubungan dengan administrasi negara tidak terlepas dari konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan konstitusional atau pendekatan yuridis dalam mempelajari perbandingan administrasi negara yang sangat penting, terutama bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk lahirnya peraturan perundang-undangan, kekuasaan legislasi, dan berlakunya undang-undang untuk mengatur kehidupan bernegara. Di samping pendekatan tersebut, dalam mempelajari perbandingan administrasi negara, diperlukan metode-metode yang dapat dipergunakan. Ada 3, yaitu metode kognitif, 2 metode historis, 3 metode kritis. Belajar dengan metode kognitif dimulai dengan banyak membaca buku administrasi negara, memahami pengertiannya, objek yang dikaji, sistematikanya, makna ontologi, epistemologi, dan aksikologi untuk sekadar menghafal istilah-istilah yang disajikan dan memahami berbagai batasan-batasan secara kognitif sudah cukup baik. Metode historis adalah mempelajari sejarah administrasi negara di berbagai negara seluk-beluknya kelahirannya. Adapun metode kritis melibatkan penelaran yang kontemplatif dan radikal. Metode lain yang dapat digunakan untuk mempelajari administrasi negara adalah 1. Metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. 2. Metode induksi.
Metode induksi yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus, kemudian diterapkan pada suatu yang bersifat umum. Ukasya Mardasi Sastra menjelaskan bahwa metode induktif dan metode deduktif dipergunakan oleh ilmu pengetahuan pasti dan alam. Persoalan-persoalan yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif lebih mendahulukan fakta-fakta konkret yang menunjukkan ciri kekhususannya yang lebih menonjol dari fakta itu, bukan mengadakan premisis dari kenyataan fakta khusus itu. Bahwa diambil kesimpulan yang berlaku umum, metode induktif didasarkan pula pada metode empiris karena fakta-fakta yang dipergunakan berdasarkan kenyataan aktual dan dialami secara langsung oleh si pemakainya. Metode deduktif berhubungan dengan metode induktif bahkan tanpa peran serta metode induktif, metode deduktif tidak dapat dipergunakan karena kedua metode ini bersifat komplementer, saling melengkapi. Dengan metode ini cara pengambilan pembuktian melalui jalan pemikiran, dalil-dalil atau anggapan dasar yang sebenarnya telah dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Struktur, fungsi, serta sifat-sifatnya diproses terlebih dahulu melalui penguraian yang cermat dari bagian-bagian objek tersebut. Konklusi akhir dari hasil pemikiran analisis ini akan membuahkan suatu khusus sehingga kemungkinan salah satu keliru sangat kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.